Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Ini adalah pertemuan pertama. Seperti yang saya janjikan bahwa saya akan mempresentasikan atau akan menjelaskan PPT atau PowerPoint yang pernah saya kirim ke Syam Oke. Maka hari ini saya akan menjelaskan PowerPoint tersebut. Sekaligus memberikan kepada kawan-kawan pengantar tentang filologi atau mata kuliah filologi yang kawan-kawan anak ampuh. Ya, Anda bisa lihat pada slide pertama PowerPoint kita ada gambar naskah di situ. Naskah yang saya ambil di sini adalah naskah Galigo, ya, Galigo, sebuah naskah yang dianggap terpanjang di dunia, hasil karya sastra Bugis. Saya sengaja menampilkan ini untuk memberikan pemahaman awal pada kawan-kawan sekalian bahwa mata kuliah ini tujuan utamanya itu adalah pendekatan terhadap naskah hasil tulis tangan, ya, atau naskah kuno. Nah, itu sebagai pengantar saya ingin menyampaikan pada kawan-kawan sekalian bahwa mungkin saat ini filologi tidak setenar dengan ilmu pengetahuan lain, seperti sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Tapi perlu kawan-kawan pahami bahwa ilmu filologi ini adalah ilmu yang sangat mengakar, atau bisa dikatakan bahwa dia adalah tradisi keilmuan yang sudah sangat lama. Uh, Menurut beberapa sumber yang pernah saya baca, ilmu filologi itu sudah ada sebelum Masehi. Sebentar kita akan jelaskan bagaimana awal-awal filologi, dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga kita akan membahasakan tentang bagaimana filologi pada perkembangan selanjutnya, seperti misalnya abad pertengahan, bagaimana orang Kristen misalnya memakai metode filologi dalam mengkaji naskah-naskah keagamaan, utamanya Injil, dan bagaimana filologi di Timur Tengah, dalam hal ini filologi dalam pendekatan Islam. Uh, Seperti tadi saya katakan bahwa filologi ini adalah tradisi keilmuan yang sudah lama. Bahkan beberapa filsuf di abad pertengahan, ketika kita berbicara abad pertengahan, ya, kita akan berbicara sebenarnya pada abad 16 ke bawah. Itu hampir semua sekolah-sekolah di Eropa, utamanya sekolah-sekolah untuk menjadi biarawan, itu ada pelajaran tentang filologi. Ya, tujuan utamanya itu adalah mengkaji naskah-naskah keagamaan. Ya, meskipun ada juga yang lain memakainya, seperti Nietzsche misalnya mengkaji naskah-naskah klasik dari timur Persia, ya, dalam hal ini Zoroaster. Makanya kemudian ada karyanya Nietzsche itu Zarathustra, yaitu hasil ilmu filologi yang dia pakai. Akhirnya dia membuat karya-karya seperti itu. Itu tentang filologi, ini sudah sangat lama sekali. Ya, kita masuk pada pengertian filologi. Seperti ilmu-ilmu pengetahuan lain, filologi juga ada istilah Yunaninya, ya, berasal dari dua kata dasar, yaitu philo dan logos. Philo di sini berarti tentang cinta, dan logos itu biasanya ilmu. Nah, di sini bisa kita artikan secara sederhana bahwa filologi itu adalah cinta atau pembicaraan atau ilmu tentang kata. Ya, jadi di sini saya garis bawahi kata.
Makanya tidak salah beberapa ahli mengatakan bahwa sebenarnya ilmu linguistik itu diawali kritiknya dengan pendekatan filologi, yaitu dengan kritik teks. Mungkin sekarang ada istilah kritik teks yang agak baru, tapi salah satu yang peninggalan filologi yang sampai hari ini sangat menarik yaitu adalah kritik teks yang dipakai dalam ilmu bahasa, termasuk pada wilayah sastra. Dari kata dasar tadi itu eh, filologi kemudian memiliki tahapan perkembangan arti. Yang pertama itu adalah senang belajar. Berarti dalam hal ini senang belajar tentang kata, teks. Dalam hal ini kata atau bahan-bahan yang sudah pernah tertulis atau tertulis. Senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan. Nah ini jadi menyenangi tulisan-tulisan. Ya saya pikir mungkin di sini juga kawan-kawan yang masuk prodi bahasa daerah juga mungkin salah satunya karena senang dengan aksara lontara. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan juga kawan-kawan di kelas bahasa daerah ini bisa membaca naskah-naskah lontara, karena bahasa naskah lontara baik itu aksaranya itu kadang sangat lain kelihatannya dibanding aksara-aksara yang Anda baca saat ini, apalagi aksara-aksara yang sudah diketik itu jadi agak mudah dibaca. Sedangkan aksara-aksara yang kemudian berasal dari tulisan masa lampau itu saya yakin Anda agak rumit untuk membacanya. Saya ada beberapa naskah tentang hal-hal ini, ya termasuk naskah Tolok dalam kesastraan Bugis. Ada juga satu sinrilik dari sinrilik Daen Rimaka yang masih berbahasa aksara lontara, belum dibuat transliterasinya dalam bahasa Latin. Dan ada juga satu kesastraan Makassar yaitu adalah Sinrili Kapal Talun Batuah yang berisi tentang ramalan-ramalan kehancuran goa itu. Eh, Kemudian perkembangan selanjutnya itu adalah senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi, seperti karya sastra. Ya, jadi kalau Anda pernah membaca Lagaligo hari ini, itu adalah hasil kerja filologi atau beberapa karya Homerus misalnya dari Eropa. Dulu di sini di Yunani ini filologi ini dipakai misalnya untuk mengkaji cerita atau tulisan-tulisan yang berasal pada zaman mitos, mitologi ya tentang Zeus, Hercules, Cleopatra dan lain-lain, termasuk karya-karya sastra Homerus. Makanya di sini dikatakan bahwa filologi itu tulisan yang bernilai menyenangi tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya sastra. Ya, tulisan-tulisan bernilai tinggi sebenarnya bisa juga kita kategorikan kitab suci, tapi tidak enak kalau kemudian kita mengatakan bahwa kitab suci itu tidak elok ya kalau dia disamaratakan dengan istilah karya sastra, karena dalam keyakinan orang-orang beragama karya kitab suci itu bukan ciptaan manusia, itu wahyu yang turun, sedangkan kalau karya sastra itu murni hasil imajinasi dari pengarang. Imajinasi di sini ya sebenarnya bukan pengertian yang Anda pahami bahwa imajinasi itu adalah menghayal, bukan. Imajinasi itu adalah daya membayangkan segala sesuatu yang pernah menyentuh perasaan. Seandainya kita ketemu di mata kuliah sastra seperti teori sastra, kritik sastra, kita bisa membicarakan hal-hal yang berbau tentang itu, karya imajiner. Itu perkembangan atau tahapan perkembangan dari pengertian filologi. Ya, tadi saya katakan bahwa ilmu filologi itu sudah ada sebelum Masehi. Dalam referensi yang saya baca, pada abad ketiga sebelum Masehi, filologi sudah dikenal, tapi pengertian pada era itu adalah filologi itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang pernah diketahui orang. Jadi apa saja yang pernah diketahui orang yang dituliskan oleh orang.
Kalau kemudian kita analogikan dalam konteks kita di sini, misalnya di Sulawesi Selatan ya seperti Lagaligo, tadi Sindri Kapala Talum Batua, itu kan adalah tulisan-tulisan yang pernah apa namanya diketahui oleh orang di eranya. Nah itu tentang itu. Jadi segala sesuatu yang pernah diketahui orang. Ya, kalau misalnya di Jawa Sangkuriang kah atau apa dan lain sebagainya, itu Gatot Kaca itu ya kan. Atau cerita-cerita apa saja, entahkah itu mitos, entahkah mitos kan biasanya kalau dalam mitos-mitos awal itu selalu berbicara tentang manusia pertama. Ya seperti Lagaligo misalnya kan itu mitos bagaimana kehidupan Dewata saat itu kemudian menurunkan anaknya ke dunia untuk menjadi manusia pertama. Itulah kalau dalam versi Galigo diceritakan bahwa anak dari Batara Guru Dewata Sewai itu yang anak Dewata Sewai Patotoe di situ diturunkan bernama Batara Guru. Jadi Batara Guru itu kemudian menjadi eh, Nabi Adam orang Bugis itu kan ya nanti Anda cari tahu sendirilah cerita tentang itu utamanya ini yang ambil konsentrasi bahasa daerah Bugis. Kalau bahasa daerah Makassar juga banyak juga cerita-cerita yang lain tapi saya tidak tahu berapa mitos apa yang kemudian orang Makassar punyai karena kebetulan saya tidak begitu mendalami tentang kesastraan Makassar. Ya, ini tadi saya katakan bahwa filologi di era awal itu adalah keahlian dalam mengkaji bahasa, itu ilmu bahasa. Ya, kemudian filologi ini juga menjadi selain keahlian dalam ilmu bahasa, filologi juga bagian dari studi sastra. Karena pada perkembangannya filologi kemudian mengkaji karya-karya sastra seperti tadi yang saya katakan seperti karya-karya Homerus dan lain-lain sebagainya, Ilias itu. Ya mungkin Anda yang pernah nonton kayak misalnya filmnya Cleopatra itu hasil penelitian filologi yang kemudian ceritanya sampai pada hari ini. Karena kalau kita melihat eh, film-film Barat hari ini kemudian masih kemudian menghubungkan dengan mitologi-mitologi Yunani. Ya kan Anda mungkin sering nonton atau mitos-mitos lah menonton Thor misalnya kan. Nah itu ya, mungkin kita tidak mengenal tentang Hercules, Hera, Zeus kalau kemudian tidak ada filologi-filologi awal ini yang kemudian mengkaji karya-karya sastra atau sesuatu yang pernah diketahui orang di masa lampau saat itu di Yunani kuno. Ya, jadi filologi di sini bisa kita katakan ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau, ya kan? Karya masa lampau apa saja yang jelas dia dalam bentuk tertulis. Karena Anda pasti pertanyaannya apakah kalau begitu filologi tidak bisa kalau yang bentuk lisan. Ya, untuk saat ini filologi masih studi tentang teks-teks tulis tangan. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Nah, ini tulisan, ya. Jadi bukan yang berbentuk lisan. Nah, kalau misalnya ada lisannya itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas objek penelitian kita di filologi itu adalah karya sastra masa lampau yang dalam bentuk tulisan. Seperti tadi Lagaligo, Sindrili itu banyak dan lain sebagainya. Nah, itu eh filologi sangat penting posisinya karena dia mengkaji karya tulis masa lampau. Pentingnya kemudian kita mengkaji karya tulis masa lampau karena sampai hari ini kita menganggap bahwa karya-karya atau peninggalan masa lampau itu ya seperti misalnya pesan-pesan kalau dalam bahasa Bugis adalah toa ya kan eh, bahwa dalam peninggalan masa lampau itu tulisan ini masih terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Ya kan, makanya tidak mengherankan pada era-era posmo saat ini banyak kemudian yang beralih meneliti tentang lokalitas jenius atau kearifan lokal, pengetahuan setempat. Ya kan? Ya itu. Nah, itu pentingnya. Jadi perlu digali. Tapi ada beberapa kendala kita kalau kemudian kita mengkaji tentang apa yang terjadi, apa karya-karya tulis masa lampau. Itu ada beberapa kendalanya. Contohnya misalnya sebagai produk masa lampau
atau sebagai karya masa lampau, tidak semua karya tersebut bisa diterima dengan jelas atau dalam tanda petik gelap. Tidak semua bisa dibaca. Ya kalau kemudian saya kasih lihatkan teks asli Lagaligo misalnya pada kawan-kawan sekalian, belum tentu Anda bisa membacanya, itu gelap. Ya kan, kalaupun Anda bisa membacanya, ada beberapa bahasa juga di dalam yang mungkin kawan-kawan tidak bisa tak paham. Apa sih maknanya misalnya, ya kan? Saya tidak bisa contohkan dalam versi Makassar, tapi dalam versi Bugis misalnya ada dalam Tolok misalnya dikatakan bahwa ya mula tak bakana, ya kan? Ruka malangi, ya kan? Ya Anda pasti menginterpretasi ya mula tak bakana itu ya pada awal terbukanya, padahal tidak. Itu karena dia adalah bahasa sastra. Dia bisa diartikan bahwa pada awal pecahnya ruka malangi itu ya, kekacauan yang besar. Nah, itu baru contoh-contoh sederhana, tapi banyak juga bahasa-bahasa yang lain yang mungkin saat ini tidak dipakai lagi atau tidak dikenal lagi atau sudah hilang. Makanya perlu untuk kemudian diperjelas ini yang gelap-gelap ini dalam penelitian filologi. Sebagai karya masa lampau juga latar sosialnya berbeda, sangat berbeda dengan latar sosial kita sekarang. Makanya perlu untuk digali sedemikian serius tentang karya-karya masa lampau itu. Selain itu, karya masa lampau namanya juga masa lampau atau dari masa lalu itu sudah pasti mengalami kerusakan. Ya, misalnya ada beberapa lembarannya dimakan rayap, ada yang bolong-bolong, mungkin ada juga halamannya yang hilang, misalnya kan. Nah, itu. Jadi ada metode-metode khusus nantinya di filologi untuk mengkaji itu. Kemudian ada juga misalnya karena dia adalah hasil penyalinan, dari proses penyalinan otomatis banyak kesalahan yang sampai pada kita, ya kan? Kalau Anda misalnya menggosipi seseorang saja dari beberapa telinga ke telinga yang lain, itu pasti berbeda nanti interpretasinya yang sampai di telinga yang terakhir, ya kan? Nah itu apalagi kalau dia dalam bentuk tulisan. Ya belum kemudian misalnya ketika ada misalnya kata-kata dalam karya tersebut tidak sesuai dengan ideologinya, bisa saja dia ganti. Ya kan? Ya dia ganti. Nah, tujuannya kita nantinya di filologi ini adalah bagaimana mengembalikan ini misalnya kesalahan-kesalahan ini jadi supaya kemudian dianggap mendekati aslinya betul di masa lampau, ya kan? Sebelum misalnya dilakukan proses penyalinan ini. Ya kan Galigo yang sampai kita hari ini adalah itu sebenarnya bukan tulisan asli. Banyak salinan-salinan. Banyak orang yang membutuhkan, utamanya episode pertama itu Rimula Riolo Nabatara Guru itu banyak sekali yang kemudian mempunyai itu. Ya kan, tapi kalau kemudian yang diterjemahkan sampai hari ini itu tulisan adalah Coli Pujie ya, atau biasa disebut Harum Pancanatoa, salah satu bangsawan. Itu pun dia salin dari beberapa naskah-naskah sebelum dia menyalinnya. Itu pun disalin karena atas perintah Mate saat itu. Ya untuk kepentingan-kepentingan lain nanti kita akan membicarakan tersendiri tentang itu, naskah-naskah di Sulawesi Selatan. Ya, selain itu, kendala sebagai karya masa lampau itu adalah karena bahannya. Utamanya misalnya kertas. Oke lah, kalau pada abad-abad 17 sudah ada kertas Eropa. Ya, tapi sebelum itu bahannya itu adalah biasanya mereka tulis di daun lontar. Ya kan, otomatis ketika misalnya itu sampai ke kita, tidak semua orang bisa membacanya. Butuh keahlian lain, butuh pendekatan khusus. Selain itu tulisannya ya mungkin agak berbeda dilihat aksaranya dibanding di sini. Saya pernah membaca naskah, saya kira itu adalah ra, ternyata bukan. Ya karena juga perjalanan waktu otomatis tadi mengalami kerusakan tintanya. Utamanya ini yang ditulis dalam kertas pada persoalan tintanya. Tinta orang dulu itu itu tidak sama dengan tinta kita sekarang. Itu biasanya kalau kita menulis di lembar depan itu tembus ke lembar ke belakang. Nah, sedangkan aksara Bugis Makassar ada titik yang salah saja itu sudah lain bacanya, ya kan? Nah, itu. Jadi butuh memang penelitian-penelitian khusus untuk mengkaji apa ini
Nah, ini salah satunya adalah faktor penyalin, kesenjangan penyalin. Itu nanti kita akan bicarakan tentang itu. Ya, berdasarkan hal tersebut, tadi kendala-kendala tersebut butuh pendekatan memadai terhadap produk masa lampau. Disinilah pendekatan ilmu filologi diperlukan. Jadi secara umum filologi ini adalah merupakan suatu disiplin yang diperlukan untuk suatu upaya yang dilakukan terhadap peninggalan tulisan masa lampau dalam rangka kerja menggali nilai-nilai masa lampau yang terdapat pada naskah tersebut. Jadi bisa kita artikan bahwa filologi itu adalah investigasi ilmiah atas teks-teks tulis, dalam hal ini tulis tangan, saya garis bawahi di situ, dengan menelusuri sumbernya. Ya, siapa kira-kira yang menyalin ini? Itu maksudnya sumbernya. Ya, keabsahan teksnya. Apakah benar sama kira-kira pada awal munculnya ini teksnya? Apakah tidak ada perubahan yang sampai pada kita? Ya kan? Ya, kalau misalnya ada gosip begitu, mestinya juga Anda pakai metode filologi. Apakah benar itu yang disampaikan orang ini ke saya? Ya kan? Dari mana dia dapat berita itu? Ya kan? Kayak itu. Itu diteliti semua. Makanya dalam filologi itu bukan hanya teksnya diteliti, tapi naskahnya, dari mana asalnya, siapa yang punya, siapa yang pernah pegang, dari mana dia dapatkan. Nah, itu karakteristiknya bagaimana dan apa sejarah kelahiran dan penyebarannya. Kenapa teks itu lahir? Ya kan? Kenapa misalnya teks Lagaligo lahir? Ya kan? Bagaimana penyebarannya hingga hari ini? Ya, itu perlu dideskripsikan semua dalam penelitian filologi.